Kita mengambil dari Ayub pasal 42 ayat yang pertama dan kedua. Ben aja bacakan, Ben. Ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara percayakan firman ini? Bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidup kita. Tapi rencana Tuhan bisa gagal. Lah, kok aneh? Tuhan sendiri yang berfirman, rencananya nggak ada yang gagal. Bahkan Ayub mengakui, aku tahu. Tapi rencananya itu bisa gagal dalam hidup kita. Nah, ini kan kontradiksi. Ini yang berlawanan. Katanya rencana Tuhan nggak ada yang gagal di hidup kita. Betul. Tapi rencananya bisa gagal. Nah, kalau saudara pernah menanyakan, katanya rencana Tuhan nggak bisa gagal. Betul, nggak ada satupun yang meragukan. Rencananya nggak ada yang gagal. Tapi rencana Tuhan bisa gagal. Bingung bukan? Nah, ini jawabannya. Rencana Tuhan sendiri tidak bisa gagal. Untuk hidup kita. Jelas itu. Tapi kita harus tahu. Yang bisa menggagalkan rencana Tuhan di hidup kita. Itu adalah kita sendiri. Saya ulangi. Rencana Tuhan jelas pasti saya sendiri tidak meragukan. Rencananya tidak pernah bisa gagal. Tapi rencananya bisa gagal. Loh, kenapa? Nah, yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Bukan tetangga kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita. Bukan saudara-saudara, rekan-rekan kita, bukan. Yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita, yaitu rencana yang tidak bisa gagal. Ternyata kita sendiri. Ketika kita melakukan satu tindakan yang kita seringkali anggap sepele. Yang seringkali kita anggap, itu kecil. Tuhan kan murah hati. Oh, anugerahnya itu besar atas hidup kita. Saudara tolong catat, simpan, ingat-ingat selama hidup kita. Rencananya itu jelas dan pasti tidak bisa gagal. Untuk hidup kita, rencananya itu kekal. Tetapi yang bisa menggagalkan rencana yang tidak bisa gagal itu adalah saudara dan saya. Ketika kita melakukan satu hal yang kita anggap kecil atau sepele. Catat itu. Hal apa? Tidak taat. Terima kasih untuk Pak Yugo dari Singapura yang menayangkan ayat ini. Saya baca AYT. Aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita tidak meragukan. Bahwa Bapa di surga yang dahsyat, yang maha kuasa, yang ajaib itu. Sanggup engkau dapat melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu. Wih, terjemahnya keren. Yang dapat dibendung. Enggak ada. Enggak bisa membendung. Terjemahan lama. Ku ketahuilah bahwa engkau juga berkuasa atas semesta alam sekalian. Terjemahan lama menjelaskan atas semesta alam. Universe ini. Ya. Dan daripada segala maksudmu. Satu pun tiada yang dapat dibatalkan. BIS, BIS-nya ayat 2, enggak apa-apa. Ayat 1 enggak apa-apa ya, MELT. Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan apapun dan rancanganmu tidak dapat dicegah. Terima kasih Bapa. Saudara dan saya hidup menjadi anak-anak satu pribadi yang luar biasa, yang hebat. Sampai dituliskan bahwa apapun yang Papa kita buat, semuanya dia sanggup melakukan. Bahkan gak ada satupun rencana yang bisa dibendung, yang gagal, yang bisa dicegah. Tidak. Tapi ketika saudara dan saya tidak taat, maka firman ini, maka pribadi Tuhan kita yang luar biasa ini tidak terjadi di hidup kita yang tidak taat. Ini luar biasa, saudara. Kira-kira tahun 2006 atau 2007. Kami suami istri waktu itu pelayanan di Amerika. Di state New Jersey. Pagi itu kami diundang pelayanan di sebuah gereja Indonesia. Begitu kami nyampe. Loh, kok ada FBI? FBI itu polisinya Amerika. Terus loh, kok banyak orang? Saudara, ibadat tertunda 2 jam. Ternyata keluarga yang tinggal di pastori gereja pagi itu ditangkap oleh FBI. Wih, kami kaget. Kenapa? Akhirnya kami dapat cerita yang menyedihkan sekali. Aduh. Begini ceritanya. Keluarga yang pagi itu ditangkap oleh FBI. Oleh polisi Amerika. 18 tahun yang lalu sebelumnya. Mereka datang ke Amerika suami istri dengan bawa 1 anak. Yang masih bayi, belum umur setahun. Anak itu perempuan. Mereka berjuang keras, kerja, dan mereka juga berusaha untuk dapat izin tinggal menetap. Kalau Amerika namanya green card, kartu hijau. Jadi orang-orang asing bisa tinggal di Amerika secara tetap dan semua haknya sama dengan penduduk warga negara Amerika, cuma satu yang beda. Orang asing yang punya green card, kartu hijau di Amerika, bedanya cuma satu dengan warga negara Amerika. Tidak bisa ikut pemilu. Itu nggak boleh. Senang bukan? Setelah hampir 17 tahun mereka berjuang. Waduh, mereka senang sekali. Karena bisa punya izin tinggal menetap di Amerika. Saudara, orang-orang asing termasuk dari Indonesia, kalau bisa dapat kartu hijau itu di Amerika, waduh mereka senangnya. Karena bisa tinggal tetap di sana. Nggak berumur setahun izin tinggal yang mereka perjuangkan 17 tahun itu. Hari Minggu pagi itu dicabut kembali oleh pemerintah Amerika. Sudah dicabut, dibatalkan. Suami atau kepala keluarga itu ditangkap, termasuk anak perempuannya yang baru ulang tahun ke-17 tahun ditangkap juga. Begini ceritanya. Karena tidak taat pada satu peraturan. Maaf, saya cerita apa adanya. Namanya anak gadis. Lah, walaupun lahir di Indonesia, tapi dia bertumbuh dewasa di Amerika. Jadi masih pakai adat budaya Amerika. Nah, papa mamanya masih pakai budaya Indonesia. Anak perempuan, apalagi anak perempuan, tidak boleh keluar malam seenaknya. Nah, di Amerika ada peraturan.
begitu anak umur 18 tahun, maka anak itu berhak memutuskan apa-apa sendiri tanpa orang tua. Bahkan ketika seorang anak umur 18 tahun di Amerika ini boleh keluar rumah tinggal sendiri. Nah, sebelum umur 18 tahun, anak ini punya pacar. Pacarnya bukan orang Indonesia. Nah, pacarnya ini orang Amerika dan tahu hukum Amerika. Karena namanya anak muda, jatuh cinta, sudah gila semuanya. Selalu dihalangi kalau mau keluar malam. Lalu cowok ini punya ide karena dia tahu hukum Amerika. Kalau ada ayah melecehkan anak, tahu kata melecehkannya, pasti ayah itu ditangkap. Nah, gadis ini masih lugu polos, diajari oleh cowoknya. Buat laporan palsu ya ke kantor polisi. Apa itu? Bahwa waktu kamu mandi, papamu ngintip. Ini loh hukumnya. Saudara, di Amerika, ayah ngintip anaknya mandi, itu hukumannya berat. Karena itu pelecehan. Nah, anak ini nuruti aja, yaitu tadi jatuh cinta sampai gila itu. Laporlah ke polisi. Tapi laporan pertama belum ditanggapi. Sampai laporan ketiga, polisi baru bertindak. Nah, pagi itu, setelah 3 kali anak ini melaporkan ke polisi bahwa dia mandi, papanya ngintip, ditangkap. Wih, anak ini kaget. Dia nangis-nangis di kantor FBI. Aku bohong. Itu nggak benar. Saudara, ternyata anak ini juga kena hukum walaupun masih di bawah umur. Karena dia buat laporan palsu. Wah, malah runyam. Meringkas cerita, saudara. Setelah sekian waktu, mereka dideportasi dari Amerika pulang ke Indonesia. Dan hak mereka untuk tinggal di Amerika dibatalkan. Nah, waktu saya belajar itu, ini loh hukum. Saya harap saudara mengerti kisah ini. Dan buat saya ini kisah tragis. 17 tahun berjuang. Dapat yang diperjuangkan. Gugur. Hanya melanggar satu hukum. Roh Kudus tolong kami. Supaya semua kami yang belajar ini. Tolong kami. Kami siap. Untuk kami selalu taat. Selalu taat. Makasih Bapak. Jadi saya ulangi lagi, yang bisa membatalkan rencana Tuhan yang gak bisa batal itu. Yang mampu menggagalkan rencana Tuhan yang gak bisa gagal itu. Ternyata diri kita sendiri ketika kita tidak taat. Maaf. Jadi yang bisa membatalkan rencana Tuhan gak bisa batal itu. Yang bisa menggagalkan rencana Tuhan gak bisa gagal itu adalah diri kita ketika kita tidak taat. Maka itu ketaatan itu mutlak dalam hidup kita. Saya ulangi, ketaatan itu mutlak. Saya percaya semua kita ingat. Kalau saudara lupa bisa baca nanti di kitab 1 Samuel. Saul sudah dipilih menjadi raja. Walaupun bukan keinginan Tuhan, tapi keinginan bangsa Israel. Enggak apa-apa. Masih ingat kegagalan Saul menjadi raja. Sehingga hak rajanya dicopot, digantikan oleh Daud. Ketika dia tidak taat.
Saudara nanti baca di 1 Samuel. Suatu hari dalam menghadapi musuh. Dan biasa orang Israel selalu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan yang diandalkan itu seringkali zaman itu hadir dalam hidup seorang nabi. Nah, nabinya pada zaman Saul jadi raja adalah Samuel. Masih ingat? Nah, Israel tidak berani bertindak atau melakukan apa saja sebelum mereka mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Nah, mempersembahkan korban dalam peraturan hukum Musa, hukum Tuhan, hukum Taurat, tidak boleh sembarang orang. Hanya imam. Nah, Samuel merangkap jabatannya. Ya nabi, ya imam. Yang memimpin bangsa itu secara rohani. Makasih Medi, Papa senang. Kamu gabung juga. Saudara perhatikan. Karena musuh sudah makin dekat. Samuel terlambat datang. Panik Saul. Panik. Waduh bagaimana ini? Wih, tentara pun sudah gelisah. Karena musuh sudah kelihatan di depan. Terus ini bagaimana? Oh, sedih kisah itu. Akhirnya Saul mengambil inisiatif. Biar aku saja yang melakukan ibadah korban ini. Dia ambil lembu yang baik. Saudara, hari itu Tuhan murka. Karena Saul tidak taat. Masih ingat kenapa Musa nggak masuk ke Kanaan? Karena dia tidak taat. Ketika Yahweh Tuhan pesan kepada Musa, katakan kepada bukit batu ini. Musa emosi. Musa pukul. Tetap air keluar. Hanya gara-gara tidak taat. Disuruh mengatakan itu perintah Tuhan. Tapi Musa emosi, dia pukul. Nah, sampai dengan 2 contoh ini. Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita. Saya minta maaf. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini mengalami suatu kegagalan. Coba saudara tenang sebentar. Jangan mencari kambing hitam. Ini pasti ada orang gak suka kepadaku. Maaf. Ini pasti ada orang. Maaf ya. Ini pasti ada orang yang iri hati kepadaku. Sehingga dia buat kekacauan seperti ini. Saudara, hari ini kita belajar. Jangan mencari kambing hitam. Kalau ada kegagalan dalam hidup kita. Rendahkan hati. Mencari Bapa di surga bersekutu dengan dia. Supaya dia tunjukkan. Kenapa? Nah, biasanya penyebab semua itu, rencana Tuhan bisa gagal di hidup kita. Pasti ada yang tidak kita taati dalam hidup ini. Nah, saudara, begitu kita tidak taat, ya tolong catat, begitu kita tidak taat terhadap satu saja peraturan, konsekuensinya ada di hidup kita. Jelas ya kalau kita belajar konsep ini. Terima kasih Bapak. Kita tahu ada berapa peristiwa yang terjadi. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Kalau perjanjian lama, keputusan Tuhan atas Sodom Gomora dan keputusan Tuhan atas Niniwe pada zaman Yunus itu sama. Apa keputusan atau vonis pengadilan surga untuk negeri itu? Sama. Hancurkan. Binasakan. Sama. Tapi mengapa Niniwe selamat? Sodom dan Gomora hancur? Jawabannya semua kita tahu. Niniwe bertobat. Bahkan mengadakan puasa. Wih, itu keren. Kok saudara baca kitab Yunus. Yang puasa nggak cuma orang. Binatang pun rajanya minta puasa. Wih, bagaimana itu binatang diajak puasa? Termasuk anak-anak kecil. Ditulis begitu dalam kitab Yunus. Saudara, begitu mereka bertobat, kembali mentaati perintah Tuhan. Diubahkan, keputusan Tuhan berubah. Dari vonis hancur, binasa, diubah jadi hidup. Tapi Niniwe gak mau bertobat. Masih ingat? Bahkan ketika malaikat Tuhan pun datang ke negeri itu. Waduh, ngeri. Rakyat Sodom Gomora jahat sekali. Dalam perjanjian baru, kita mengenal dua pribadi juga. Siapa itu? Petrus dan Yudas. Sama-sama berdosa. Kalau saudara saya tanya begini, menurut saudara, ya, dosanya Yudas atau dosanya Petrus yang lebih besar? Ayo, menurut saudara, mana jawabannya? Saya tunggu ini di Zoom, di Instagram, di Facebook. Ayo, ini cuma ngomong sendiri saja, nggak ada ayatnya memang. Ya, Wardah, Yau, Papa senang kamu ikut. Dosa Petrus lebih besar. Dari Cilacap, dari Singapura, dosa Yudas lebih besar. Ayo, mana lagi? Yang dari Facebook, dari Instagram belum. Dari anak saya di Surabaya, sama saja. Ya, dari Eli sampai kata sama saja. Ini di Facebook, di Instagram baru bilang sama. Ya, sama. Lapas kelas 1 Makassar. Sama. Nah, dari sini Instagram Christine, Petrus. Dari Salatiga sama. Ya, saya nggak tahu dari mana ini, KCP, Petrus. Sama-sama Lapas Selawi. Ya, jawabannya dosanya Petrus lebih besar daripada dosanya Yudas. Loh, kok bisa? Ini cuma pemikiran saja ya. Jangan cari ayatnya. Nggak ada. Dosa Yudas masih bisa diterima atau ditoleransi. Loh, menyangka apa tuh? Mengkhianat kok ditoleransi? Jawabannya begini. Kalau Yudas tidak berbuat itu, siapa yang nyalibkan Tuhan Yesus? Ayo. Tapi dosanya Petrus ini kurang ajar betul. Menyangkal. Bahkan kalau saudara baca Injil Markus. Saya nggak tahu kenapa 3 penulis lain. Penulis Injil yang 3 itu Matius, Lukas, Yohanes. Kok nggak nulis seperti yang Markus tulis. Pada waktu malam itu Tuhan Yesus sedang diadili di rumah imam besar Kayafas. Kan banyak orang di halaman rumah imam besar itu. Termasuk Petrus. Markus menulis sambil berdiam. Tahu kata berdiam ya? Karena dingin, udara malam, ada kayu bakar, api unggun gitulah. Nah, Petrus sedang berdiri di situ. Sambil melihat ke dalam rumah imam besar Kayafas. Untuk mengikuti pengadilan Yesus yang tidak adil itu. Tiba-tiba Markus menulis. Ada gadis kecil, anak perempuan. Bukan perempuan dewasa loh. Anak perempuan lewat. Loh,
Begitu dia noleh ke Petrus, anak ini, kan kamu juga salah satu pengikut orang itu toh yang sedang diadili di dalam rumah. Wih, Petrus kaget saudara. Karena dia nggak nyangka kalau ada yang tahu. Markus menulis, sumpah. Ini loh ada kata sumpah di Injil Markus. Sumpah, aku nggak pernah tahu dia. Ya udah, buat gadis kecil ini ya udah kalau kamu nggak. Bayangkan, setelah itu sampai 3 kali loh ya. Setelah itu Petrus sadar, aduh, aku telah menyangka. Saudara, itu Petrus jahat sekali. Ingat loh, di antara semua murid Tuhan Yesus, hanya Petrus yang mengalami semua mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Saya ulangi, tidak ada murid yang lain yang pernah mengalami mujizat seutuh selengkap Petrus. Jalan di atas air, mana yang lain ngalami? Mertua disembuhkan, mana yang lain pernah ngalami? Telinga Malkus yang dipotong oleh Petrus ditempelkan lagi mujizat. Petrus yang ngalami. Maka itu saudara, rencana Tuhan yang tidak pernah bisa gagal, ternyata bisa gagal ketika kita tidak taat. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Ketaatan ini. Nah, saudara dan saya itu bisa taat kepada seseorang. Saya ulangi, kita ini bisa taat kepada satu otoritas. Tergantung kepada siapa hidup kita ini kita tundukkan. Saya ulangi, kita ini untuk bisa taat. Terima kasih Pak Andreas mengingatkan untuk semua kita warga binaan. Jangan menyangkal karena janji-janji bisa meringankan atau membebaskan. Dimudahkan pembebasan bersyarat dengan segala persyaratan. Memang saya tahu sendiri di beberapa LP ada iman agama lain yang menawari yang murid Yesus, supaya saudara tahu komen Pak Andreas ini. Kamu akan dapat pembebasan bersyarat kalau kamu meninggalkan Yesus. Itu terang-terangan saudara. Dan saya tahu sendiri. Walaupun tidak banyak yang menerima tawaran itu, tapi ada saudara-saudara kita ya demi ingin cepat bebas. Terima kasih Pak Andreas mengingatkan kita semua, khususnya warga binaan. Jangan menyangkal Yesus, jangan. Nah, saya ulangi lagi. Kepada siapa kita tunduk dan menyerahkan diri? Kepada siapa kita menunjukkan otoritas, menundukkan diri pada satu otoritas? Maka kepada otoritas atau kepada pribadi orang itulah kita tunduk. Nah, ini bicara soal ketaatan. Mari kita lihat. Paulus ini taatnya tunduknya kepada siapa? Kisah Rasul 20 ayat yang ke-22. Oh, ini luar biasa saudara. Kalau semua kita menghidupi iman Paulus ini, kita menyerahkan diri. Oke, di Facebook, di Instagram ada yang beri komen, Petrus menyangkal sampai 3 kali. Saya tidak tahu ini Ibu Lisa atau apa. Bukan 3 kali.
Oke, karena ada yang komen di Instagram, saya jawab. Ternyata Petrus menyangkalnya 7 kali. Bukan 3 kali. Loh, kok bisa? Mana ayatnya? Ini dia. 3 kali dia menyangkal. Waktu pengadilan Tuhan Yesus. Di halaman rumah Imam Besar Kayafas. Penyangkalan keempat. Waktu Maria Magdalena. Murid pertama loh, yang tahu Yesus bangkit itu Maria Magdalena. Pagi-pagi dengan sedih dia datang ke kubur Yesus. Kaget. Pintu kubur sudah terbuka. Dia ngelihat ke dalam. Nggak ada mayatnya. Larilah dia kembali ke kota. Memberitahukan murid-murid yang lain. Maaf. Termasuk Petrus. Saudara tahu? Petrus tidak percaya. 4. Yang kelima. Maria, ibu Yesus, mendengar kesaksian Maria Magdalena. Dia ngajak murid-murid perempuan yang lain. Nggak disebut berapa orang, namanya siapa nggak disebut. Mereka para perempuan dipimpin oleh Maria, ibu Yesus, datang ke kubur. Betul, nggak ada. Balik lagi mereka ke kota, memberitahukan murid-murid yang lain. Petrus tidak percaya. 5 kali. Yang ke-6 kali, ditulis di Lukas 24. Ada 2 murid lagi kecewa. Kok mati ya guru kita? Kecewa. Pulang mereka ke kampung. Kampung mereka ada di Emmaus. Di perjalanan Yesus hadir, tapi mereka nggak tahu. Ketika mereka sampai rumah, Tuhan Yesus diajak masuk. Dan Alkitab menulis ketika Tuhan Yesus memecahkan roti untuk makan. Terbukalah mata mereka. Wih, ini guru kita. Tapi Tuhan Yesus langsung hilang. Lari mereka ke Yerusalem. Dengan semangat memberitahukan. Kita jumpa guru. Guru kita hidup. Petrus tidak percaya. 6 kali. Yang ke-7 kali. Ini klimaks penyangkalan Petrus. Dia kembali nangkap ikan. Yohanes 21. Jadi bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Dia menyangkalnya 7 kali. Kalau ada yang menemukan kisah lain. Bahwa Petrus nyangkal juga. Ayo beritahukan saya. Berarti ada 8 kali, mungkin 9 kali. Maaf, ini cuma intermezzo. Jelas ya saudara? Maka itu dosa Petrus itu sebetulnya nggak bisa ditoleransi. Tetapi sekarang, inilah yang menunjukkan Paulus itu taat 100%. Karena dia menundukkan diri, menyerahkan diri kepada satu otoritas yang dia kenal. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Enggak tahu. Aku menjadi tawanan roh. Nah, saudara, sebagai manusia, kita ini harus memilih. Saya ulangi, sebagai manusia, kita harus memilih. Kita mau tunduk di bawah otoritasnya siapa? Harus dalam hidup kita. Saya percaya hari-hari ini cukup banyak kita orang Indonesia disibukkan dengan seorang saudara kita yang namanya Joseph Paul Chang. Masih ingat? Yang di Eropa sekarang. Nah, ribut besar. Nah, perbedaannya dalam keributan ini. Maka berapa orang mulai protes. Kenapa itu?
orang-orang ISIS, warga negara Indonesia, yang dengan sadar membakar paspor Indonesia. Maka itu ketika beberapa Komnas HAM, orang Komnas HAM yang enggak nasionalis, minta kepada pemerintah supaya ada 400 atau 600 sekian orang Indonesia bersama dengan anak-anak yang dengan sadar membakar paspor Indonesia. Berarti mereka tidak mau jadi warga negara Indonesia. Nah, Paul Chang tidak membakar. Tapi karena keadaan yang memaksa, dia harus ganti, pindah ke warga negaraan. Lalu Jokowi presiden kita tegas. Pemerintah tidak akan memulangkan orang-orang ISIS yang ex-WNI. Kecuali anak-anak kecil itu masih diurus. Nah, di sini kita belajar dari kasus ini. Kita mau tunduk pada otoritas negara mana? Kita mau diatur ya oleh otoritas siapa dalam hidup ini? Maaf kalau saya berikan contoh ini. Ada tidak murid-murid Tuhan Yesus? Saya tanya, ada tidak murid-murid Tuhan Yesus? Hamba-hamba Tuhan. Orang-orang percaya, anak-anak Bapa di surga yang tidak taat kepada Tuhan Yesus? Jawabannya ada. Mungkin kita yang sekarang sedang belajar ini. Maka itu, saudara dan saya akan menundukkan diri kepada otoritas siapa? Paulus dengan sesadar-sadarnya. Saya ulangi. Paulus dengan sesadar-sadarnya. Memilih untuk tunduk di bawah kuasa Roh Kudus. Maka itu dia berkata sebagai tawanan roh. Maka itu saya tanya, bisa enggak murid Yesus ditawan oleh percabulan? Bisa. Bisa enggak kita hamba-hamba Tuhan ditawan oleh duit atau uang? Bisa. Bisa tidak kita menundukkan diri, menyerahkan diri pada otoritas kemarahan? Kita dikuasai, kita dikontrol. Kata menjadi tawanan roh. Ganti. Dikuasai, disetir, dibelenggu, diperbudak, diatur oleh roh. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Saudara dan saya menundukkan diri kepada otoritas siapa? Nah, kepada otoritas siapa kita menundukkan diri, menyerahkan diri untuk diikat, ditawan, dibelenggu, disetir, dikuasai, diperbudak. Maka kepada dia yang kita menyerahkan diri, dialah yang akan mengontrol, mengatur, menyetir, menggerakkan, mendorong hidup kita. Galatia 2 ayat 20. Biarlah firman ini menjadi kenyataan buat hidup kita. Galatia 2 ayat 20. Woi, orang hebat dari Nabire gabung. Shalom. Hamba Tuhan hebat, Pak Eliezer Odo. Erik, Galatia 2 ayat 20. Nah, ini pengalaman Paulus. Namun aku hidup. Ya, semua kita kan hidup juga sekarang. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, ini kan membingungkan. Hidup kok bukan dirinya lagi. Saya baca terjemahan lain. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Terjemahan lama. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada lagu lama dari terjemahan lama. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Itu lagu waktu saya masih sekolah minggu dulu. PS, sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. TSI, sekarang saya menganggap bahwa diri saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengurus hidup saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Nah, terjemahan sederhana Indonesia, saya ulangi lagi. Sekarang saya menganggap bahwa diri saya sudah disalibkan bersama Kristus. Nah, kalau saudara dan saya sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sudah tersalib bersama Yesus, berarti kita mati. Tapi kita masih hidup. Nah, hidup kita yang sekarang ini, saya ulangi, sekarang saya menganggap bahwa diri saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengurus hidup saya. Lalu siapa? Tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Saya baca lengkap. Seluruh hidup saya dalam tubuh duniawi ini saya jalani hanya berdasarkan percaya penuh kepada anak Tuhan itu yang begitu mengasihi saya sampai dia menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Wih, luar biasa. Puji Tuhan, senang Pak Agus Endarsah, gembala hebat dari Samarinda. Puji Tuhan, senang bisa ikut belajar. Nah, ini hidup Paulus. Dia memilih untuk di bawah otoritas Tuhan Yesus. Karena yang hidup di dalam dirinya bukan lagi dia, tapi Yesus. Maka itu penting buat kita juga. Siapa yang hidup di dalam kita? Itu yang kita serai untuk ngontrol, untuk ngatur, untuk nyetir, untuk menuntun, untuk mengarahkan. Mau dibawa kemana? MELT. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Aku hidup, tapi bukan lagi aku, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidupi di dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Tuhan yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Puji Tuhan untuk konsep yang luar biasa itu. Maka itu saudara penting sekali selalu kita menyadari siapa yang saya, yang saudara serai untuk ngontrol, untuk membelenggu, untuk menawan, untuk menguasai, untuk nyetir, untuk mengarahkan. Aduh. Kepada dia yang kita beri otoritas di hidup ini. Maka dialah yang akan mengontrol, mengatur, menguasai hidup kita. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Hebatnya kalau Tuhan kita izinkan, kita beri tempat, kita berikan posisi, berikan kedudukan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Memilih kepada siapa kita mau diatur, mau dituntun, mau dibelenggu. Terima kasih. Berbahagialah setiap kita kalau kita memberikan izin mutlak hanya kepada Tuhan Yesus yang boleh mengatur, menguasai hidup kita ini. Banyak contoh di dalam Alkitab.
Bagaimana saudara kita yang mau diatur oleh Roh Kudus? Hidupnya itu pasti luar biasa. Bukan cuma untuk dirinya sendiri. Tapi tolong dicatat dan diberi perhatian khusus. Kalau saudara dan saya betul-betul hidup mutlak di bawah kekuasaan Roh Kudus, saudara, bukan cuma kita yang berbahagia dan beruntung. Bukan. Orang-orang di sekitar kita akan kena dampaknya dari ketaatan. Oh, puji Tuhan, hamba Tuhan dari Pontianak, gabung, sahabat lama juga, Horas Pak Sianipar. Jadi pilihannya kepada siapa kita mau menyerahkan diri kita. Maka kepada dia yang kita beri hak untuk ngatur. Ada orang yang dirinya menyerahkan dirinya kepada emosi kemarahan. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Kasihan Tuhan. Karena tahu itu murid Yesus tapi kok pemarah. Maka itu pilihan kita pada hari ini. Kepada siapa? Kita mau menundukkan diri. Abraham contohnya. Sebelum jadi Abraham. Abraham yang belum kenal Tuhan itu siapa? Hebat ya? Belum kenal. Karena dia masih penyembah berhala. Tiba-tiba Yahweh Tuhan hadir di hidupnya. Dan minta dia meninggalkan kenyamanannya. Sudah mapan, sudah nyaman dia. Walaupun belum punya anak. Orang tuanya sayang dia. Punya harta benda yang gak sedikit jumlahnya. Kurang apa? Tiba-tiba suatu hari. Yahweh Tuhan yang tidak dikenal Abraham. Kiranya ini jadi highlight, jadi klimaks dari pelajaran kita hari ini. Wih saudara, luar biasa. Yahweh Tuhan yang belum dikenal oleh Abraham datang dengan jelas perintahnya. Yang lupa ayatnya nanti saudara baca Kejadian 12 mulai ayat 1. Abraham, pergi kamu. Tinggalkan negerimu. Tinggalkan kenyamanan, zona nyaman di rumah orang tuamu. Pergi. Bawa istrimu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba saya berikan bukti ini. Lagi sekali Abraham belum kenal. Atau saya katakan dia tidak kenal. Siapa yang ngajak dia pergi ini? Yang nyuruh ini siapa? Abraham gak kenal. Nurut saudara. Kita yang berkata kenal Tuhan. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kita yang sudah jadi anak Bapa di surga. Kita yang sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Termasuk kami para pelayan. Mari jujur. Gorga, apa kabar kamu? Mari jujur. Hamba-hamba Tuhan ini juga. Kalau Tuhan yang kita sembah. Dan Tuhan yang menguasai kita, yang kita layani. Memerintah kita. Bukan perintah kecil. Perintahnya kepada Abraham itu besar. Tinggalkan zona nyaman. Ajak keluargamu ke suatu tempat baru yang belum tahu. Wih saudara, mengerikan sekali. Nurut. Nah kita yang seringkali sudah kenal Tuhan katanya. Tapi fakta dalam hidup kita. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal dia. Saudara, berapa banyak ya kita mengalami pemberontakan. Kita mengalami ketidaktaatan. Kita mengalami
perlawanan kepada Tuhan. Sering nggak untuk seperti itu? Saya percaya semua kita sadar bahwa kita sering seperti itu. Nah, sekarang pilihan. Mau bagaimana kita? Mau tunduk? Mau ikut? Atau mau melawan? Itu pilihan kita dalam menjalani kehendak Tuhan ini. Maka itu yang tidak kenal dia saja. Abraham gak kenal, mau nurut. Seharusnya saudara dan saya yang sudah kenal katanya. Tapi kita masih sering tidak nurut. Kita harus bertobat sungguh-sungguh dalam hal ini. Jadi saudara, penting sekali untuk hidup kita ya mentaati semua yang Tuhan katakan. Ayat yang terakhir. Supaya hari ini tidak ada lagi pilihan di antara kita yang tidak mentaati apa yang Tuhan sudah ajarkan, yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan tetapkan atas hidup kita. Tidak ada lagi. Semua kita diharapkan oleh Bapa di surga bisa selalu berkata ya, ya, ya. Maka kalau semua kita bisa berkata iya, iya, saudara, maka setan ini loh yang penting. Si iblis, si kunyuk itu, kalau mereka tahu bahwa saudara dan saya tunduk pada otoritas Tuhan Yesus. Saya ulangi supaya ini jadi keyakinan buat kita. Kalau setan-setan tahu, kunyuk itu tahu bahwa saudara dan saya mau tunduk di bawah otoritas Tuhan Yesus, mereka pasti tidak akan berani menyentuh kita. Karena mereka tahu di bawah otoritas siapa kita ini menundukkan diri. Wih, ini luar biasa. Jadi, kalau kita tahu kepada siapa kita menyerahkan diri kita, maka dengan otoritas itulah kita dikuasai, diatur, disetir, dikontrol. Dan si jahat tidak akan pernah bisa menjamah kita. Hebatnya kalau hal seperti itu kita lakukan, kita taati, hidup ini luar biasa. Mari kita lihat ayat yang terakhir ini supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang coba-coba melawan atau tidak mau taat kepada Tuhan. Kitab Yeremia pasal 33. Terima kasih Bapak. Kalau posisi ini ada di hidup kita. Yeremia 33. Mulai ayat 1. Yeremia 33 mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Datanglah firman Yahweh untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Kalau kita cuma melihat kalimat ini, wih, enak ya. Yeremia sering sekali, gampang sekali Tuhan bicara kepada dia. Datanglah firman Tuhan. Tapi lihat situasinya dan kondisinya. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Ternyata pengalaman hidup Yeremia, nabi yang taat kepada Tuhan, tidak beda jauh dengan pengalaman saudara kita Rasul Paulus yang hebat. Apa itu? Sering di dalam penjara. Yeremia ini juga terkurung
Walaupun di pelataran penjagaan, tapi tetap narapidana. Maka itu rekan-rekan warga binaan, saudara nggak sendirian. Paulus, Yeremia senasib dengan saudara. Terkurung. Maka itu fisik saudara bisa di dalam kurungan, dalam penjara. Tapi roh kita semuanya tetap bebas di hadapan Tuhan. Jadi hukum kalau kita salah bisa memenjara fisik kita. Tapi roh kita tetap bebas dengan Tuhan. Gunakan itu. Maka itu walaupun Yeremia terkurung di pelataran. Tapi firman tetap datang. Maka itu puji Tuhan kalau Pak Andreas berjuang. Sehingga sudah sekian bulan ya. Setiap Senin, Rabu, Jumat. Kita bisa ikut belajar firman. Datanglah firman Tuhan. Ketika saudara terkurung di lapas Slawi, di lapas Makassar, di lapas Makale, di lapas Sungai Liat, di lapas mana lagi. Saudara terkurung. Tapi firman Tuhan datang kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Bunyinya. Maka itu walaupun saudara warga binaan sedang terkurung di dalam, percayalah Tuhan tetap berfirman kepada kita semua. Beginilah firman Yahweh yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Yahweh itulah namanya. Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu pangkat. Presiden, bupati, gubernur itu pangkat. Tapi Tuhan itu punya nama. Namanya ialah Yahweh. Jadi harusnya begitu kalau kita membaca. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Intermezzo sedikit. Jadi mulai hari ini, kalau saudara membaca Alkitab terjemah bahasa Indonesia, dan ada kalimat Tuhan itulah namanya. Bukan, itu salah. Presiden Indonesia namanya Joko Widodo. Presiden Amerika namanya Joe Biden. Gubernur Jawa Timur namanya Ibu Kofifa. Nah, jadi Tuhan itu pangkat, bukan nama. Tuhan orang Islam namanya Allah. Maka panggil Allah. Masing-masing Tuhan yang disembah oleh masing-masing agama itu punya nama berbeda-beda. Nah, Papa kita namanya Yahweh. Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Nah, harap bedakan ya. Bagaimana yang kita kenal? Itu kalau kita berseru kepadanya. Taat, nurut, dan kenal. Saya ulangi. Taat, nurut, maka kita akan mengenal. Nah, begitu kita sudah mengenal, karena kita taat, kita nurut, hidup menundukkan diri di bawah otoritasnya, ada jaminan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab. Dan enggak cuma menjawab, memberitahukan kepada kita apa saja yang harus kita ketahui. Hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Wih, bayangkan kalau sepanjang hidup saudara dan sepanjang hidup saya, tiap saat ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan, beritahukan kepada kita. Wih, hidup ini luar biasa, saudara. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hebat ya. Maka itu tidak ada ruginya. Kalau mulai hari ini kita
selalu siap. Karena kita di bawah otoritas Tuhan, selalu siap mendengar suaranya. Dan dia memberikan hal-hal besar kepada kita. Ini dia. Nah, ada yang komen, ini dari Calgary kalau nggak salah ya. Kadang kalau pas kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu, kalau kita merasa bisa atau kelihatannya memungkinkan, ya kita taat. Tapi kalau rasanya mustahil, pasti menawar ya Koden. Nah, kepada saudara yang taatnya dengan milih-milih, misalnya, kalau Tuhan minta saya untuk beri 100.000, ya saya beri. Tapi kalau Tuhan nyuruh saya beri 100 juta, ini bagi yang punya uang duit, yang punya banyak loh ya, ini ilustrasi. Aduh ya saya mikir-mikir. Maka kepada orang seperti itu, yakinlah Tuhan gak pernah nyuruh. Tuhan gak pernah bicara apa-apa. Habis milih-milih. Hanya taat kalau hal-hal kecil. Kalau besar gak bisa. Padahal baru kita baca loh. Yeremia 33 ayat 3. Bahwa kalau kita hidup taat, hidup nurut, hidup dikuasai, hidup diatur oleh otoritas. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan akan memberitahukan hal-hal besar. Call to me and I will answer you. Panggil aku, maka aku akan menjawab. I'll tell you marvelous and wondrous things. Nah, ini bahasa Inggrisnya lebih jelas. Maka aku akan memberitahukan kamu hal-hal yang mustahil, marvelous dan wonders. Hal-hal yang ajaib. Wih, sudah mustahil, ajaib lagi. That you could never figure. Yang mana kamu itu gak bisa membayangkan. Gak bisa menggambarkan. Out on your own. Jadi begini, terjemahan The Message. Panggil aku, kata Tuhan. Aku akan jawab. Dan begitu aku jawab, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang mustahil dan hal-hal yang ajaib yang kamu gak pernah bisa membayangkan dari dirimu sendiri. Nah, yang tanya tadi di kolom chatting, rugi gak kalau saudara tetap punya konsep? Ya, kalau hal-hal kecil aku mau melakukan. Kalau besar maaf ya Tuhan. Saudara yang berkata seperti itu, berarti saudara mengecilkan Tuhan. Padahal Tuhan itu kan besar sekali. Betul? Rugi. Bersyukur kepada Tuhan. Oi, Atan. Kamu muncul lagi. Ini anak saya ini masih muslim. Tapi dia suka dengar firman. Papa senang kamu gabung untuk belajar. Hal-hal besar, iya rugi banget. Akhirnya ada yang dijawab sendiri. Oh ya, dari Calgary ini. Ya rugi banget. Jadi harus selalu terima. Ya Tuhan pasti akan perlengkapi kita. Betul. Maka itu tiap hari. Kalau saudara dan saya menundukkan diri pada otoritas yang benar. Perkara-perkara besar dan ajaib selalu Tuhan kerjakan atas hidup kita. Mau ya? Percayakan firman Tuhan ini. Puji Tuhan, Dedi, Papa senang kamu ada dari Semarang ini. Kalau Tuhan melihat saudara dan saya memberi kapasitas yang seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja semau-maunya di hidup kita. Wih, luar biasa. Puji Tuhan untuk itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nikmati ketidakmustahilan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dengan cara siapa yang mengatur, mengontrol hidup kita. Rencananya gak ada yang gagal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Taati hukum. Semua kita kalau taati hukum.